Halo teman-teman, nah ternyata setelah saya lakukan rekaman ya, suaranya tuh nggak keluar, jadi di sini aja ya. Oke, mulai. Sebelum kita mau publish jurnal, kita harus cari-cari tahu dulu portal mana yang cocok dengan jurnal kita, dengan artikel kita. Nah, kita klik dulu Sinta ya. Ini kita tujuannya itu jurnal terindeks Sinta. Kita search dulu. Kalau misalkan ini jurnal pendidikan ya, mau nyari jurnal pendidikan. Kayak pendidikan. Jurnal. Search jurnal pendidikan. Nah, di sini ada tuh kan muncul. Nah, di sini ada Cakrawala Pendidikan. Ini terindeks Sinta 1. Nah, juga di sini indeksnya Scopus. Jurnal ini Sinta 1 juga. Nah, biasanya teman-teman jurnal Sinta 1 itu untuk para dosen, doktor kayak gitu ya. Kalau misalkan profesor, doktor. Untuk Sinta 2, Sinta 3, nah biasanya para dosen. Untuk mahasiswa biasanya di Sinta 4, 5, 6. Sinta 4 itu untuk ukuran mahasiswa udah tinggi banget ya, dan juga pastinya persaingannya itu dengan yang lain agak sulit gitu. Sekarang kita cari langsung di filter aja ya, Sinta 4 education. Karena pendidikan ya. Nah, Sinta 4 ya, dan juga terindeksnya Garuda. Jadi 2 terindeksnya. Nah, kita lihat nih jurnal kalau kita mau publish, buat kita bisa cepet nih publishnya, kita harus tahu dulu bulan publishnya itu kapan, dan juga aktif gak nih jurnalnya, portal jurnalnya. Coba cek ya, Jurnal Indonesia. Nah, ini 2024, dari 2021 ya udah nerbitin jurnal. 2023, 2024, 2025 belum ya. Nah, kita lihat juga nih, ini benar nggak sih? Ada apa aja? Ini benar nggak sih? Publish gitu. Aktif publish tiap tahunnya. Mempublikasikan artikel. Nah, ini di 2024. Nih ada 1 Maret berarti ya bulan publishnya. 2023. Nah, juga nanti kalau misalkan nanya nih kalau mau publish harus kontak dulu editornya, nanya perkenalan diri dulu terlebih dahulu, terus tanya bulan publishnya bulan apa dan berapa kali dalam 1 tahun publish. Terus kuotanya berapa gitu, kuota untuk 1 kali publish itu berapa, dan sisa berapa kuotanya. Soalnya memang kadang ada untuk jurnal ya, portal jurnal itu 1 kali publish ini ada untuk 10 author, untuk 10 penulis gitu. Tapi tergantung juga sih, makanya harus ditanyakan dulu ke editornya. Nah, pertama tuh masuk ke portal jurnalnya ya. Terus lihat dulu isunya gitu. Jurnal ini tuh membahas tentang apa? Sesuai nggak dengan tema artikel yang kita bawakan, yang kita teliti. Kita lihat di about. Lihat dulu fee-nya. Fee-nya berapa nih? Biaya publikasinya yang harus kita bayarkan.
Kalau misalkan sekiranya nggak ada, nah kalian teman-teman bisa langsung hubungi editornya atau kontak person yang tertera. Ini kita lihat dulu ya, fokus dan scopes-nya itu apa aja nih, sesuai nggak dengan artikel kita. Karena memang kalau misalkan nggak sesuai, itu bisa dipastikan kita nggak lolos publish gitu. Semisal nih, kalau misalkan ini fokusnya tentang apa, tentang kebijakan dari sekolahnya kah, atau apakah metode pembelajarannya kah gitu, sesuai apa tidak dengan artikel yang kita sedang teliti. Nah ini tidak ada fee-nya ya. Kalau misalkan tidak ada fee, coba langsung hubungi editornya, bisa langsung hubungi, langsung tanyakan juga fee-nya berapa. Sekalian tanyakan bulan publish-nya. Nah, sekarang kita coba cari jurnal pemerintahan ya, karena basic saya itu di pemerintahan. Waktu itu tuh saya pernah publish jurnal. Langsung kita cari Sinta 4, education-nya jangan ya. Nah ini udah Sinta 4 ya, terindeks Sinta 4. Pokoknya semuanya ada keterangannya kok. Kita bisa lihat ini itu masuknya ke Sinta berapa gitu. Kalau saya waktu itu emang Sinta 4 pengennya. Nah, saya di jurnal Sawala ya. Coba kita cari jurnal Sawala. Waktu itu saya pernah publish di jurnal Sawala. Nah, ini terindeks Sinta 4, Garuda juga. Oke. Sinta 4 jurnal Sawala ini terbitnya mulai pertama kali terbit di tahun 2017, 2018, 19, 2020 sampai sekarang ya. Nah, ini bisa dilihat artikel-artikel yang publish di 2023 nih ya, 2023 tuh. Langsung, nah ini jurnal tentang administrasi negara ya. Waktu itu tuh memang judul saya kalau nggak salah efektivitas inovasi pelayanan publik berbasis e-government deh kalau nggak salah ya. Nah, kita coba langsung ke websitenya untuk melihat nih fee-nya berapa yang harus dibayarkan untuk publish di jurnal ini. Penting ya, fee-nya berapa, bulan publish-nya berapa kali dalam 1 tahun, terus nah ini before submission please make sure that your paper is prepared using the journal paper. Nah itulah pokoknya intinya tuh harus mengikuti template dulu. Kita langsung ke fokus dan scopes-nya. Kalau misalkan nggak tahu bisa langsung aja ke Google Translate ya. Nah, coba translate. Bagaimana? Nih, Jurnal Sawal Administrasi Negara merupakan jurnal FIR
Review yang bertujuan untuk menyebarkan pemikiran konseptual atau ide review temuan penelitian yang diperoleh di bidang administrasi publik. Nah, jurnal sawah administrasi negara mempromosikan penelitian ilmiah, teoritis, pragmatis, dan kontemporer yang memberikan kontribusi konseptual dan metodologis yang jelas terhadap literatur internasional yang ada. Hal tersebut dapat mencakup batasan-batasan permasalahan seperti ini ya, kebijakan publik, pelayanan publik, keuangan. Waktu itu tuh saya di pelayanan publik, pemerintahan daerah, organisasi, manajemen publik, otonomi daerah, desa, pola hubungan ini. Nah, kita tinggal lihat aja lah artikel kita, tema kita ini sesuai nggak nih dengan scopes fokusnya jurnal yang akan kita tuju gitu. Kalau misalkan udah nih, oh ini kayaknya kita bisa nih publish di sini, atau lihat juga nih sebelum artikel-artikel sebelumnya yang pernah publish, ada nggak judul yang hampir sama gitu temanya sama dengan kita. Kalau misalkan dia bisa publish, berarti kita juga bisa. Nah, sekarang kita lihat fee-nya, author fee. Nah, di sini 500.000. Kalau saya waktu itu tuh 350 ya, sekarang udah naik kayaknya. Tinggal hubungi nanti kalau misalkan udah tahu fee-nya, tinggal hubungi kontak personnya atau tim editornya. Ini editornya, coba hubungi kontak personnya. Nih, ini kan nggak ada nomornya ya, adanya juga email. Bisa di sini nih. Nih ada nih. Nah, Bu Rahmi Yulianti. Nah, waktu itu tuh saya juga sama beliau gitu, saya tanya gitu, kalau saya mau publish jurnal di bulan publish ini, terus deadline terakhir saya bisa mengumpulkan artikel ini tanggal berapa dan bulan apa, tanya juga kayak gitu. Terus sudah masih ada slot kosong nggak gitu, soalnya kan memang satu jurnal per satu kali publish itu cuma dibatasi beberapa jurnal aja gitu, beberapa artikel aja yang bisa publish. Kalau misalkan udah, kita download dulu template-nya. Pokoknya tinggal mengikuti template aja lah. Nah, di template juga ada kok instruksi-instruksinya. Misalkan di sini tuh, misalkan di introduction ya, di pendahuluan ini harus tertera apa aja gitu, menggunakan kertas apa aja yang harus dimasukkan dalam pendahuluan ini, ada tujuan, ada apa gitulah ya. Terus di metode penelitian apa aja nih, kayak ini nih, metode penelitian harus menguraikan metode yang digunakan dalam mengatasi masalah, termasuk metode analisis, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca aja gitu ya. Di result and discussion-nya apa gitu yang harus dibahas. Pokoknya tuh harus, kalau misalkan mau lolos publish harus sesuai dengan artikelnya gitu. Jadi biar editornya juga nggak tinggal revisi dikit aja, tuh nggak harus merevisi rombak banget. Karena memang meskipun kita udah punya artikel ya, kalau misalkan ada template-nya di jurnal yang kita tuju, itu memang harus diubah lagi gitu. Coba kita cari ya, ini Muzni Hanifah, efektivitas inovasi pelayanan publik berbasis e-government di masa pandemi COVID-19. Oke. Nah, ini dosen saya nih, sama dosen saya waktu itu kebetulan. Kalau misalkan kita udah bayar biaya publikasi, nanti kita
beberapa hari kemudian beberapa minggu kemudian gitu ya, nggak lama setelah itu tim editornya menghubungi dan kasih kita LOA. Nah, LOA ini digunakan untuk para mahasiswa sebagai syarat kelulusan. Kalau sekarang ya, kalau tahun saya dulu waktu itu 2021. Nah, ini kita bisa lihat nih artikel saya waktu itu bulan Juni atau Juli kalau nggak salah ya gitu, submitnya itu di bulan Agustus, September, Oktober. Kita bisa lihat berapa orang yang download jurnal kita. Nah, coba kita lihat ya jurnal saya. Bagaimana dengan aku hancur mencintaimu, ada beri harapan. Nah, ini ada 2482 orang yang udah download jurnal saya gitu. Kayak kalau misalkan apalagi kita search nama kita di Google, terus akan muncul tuh orang-orang yang pernah menjadikan jurnal kita sebagai referensi. Kayak ada perasaan puas tersendiri gitu untuk kita. Ini susah ya teman-teman. Coba kita langsung aja lah search aja ya. Muzuni Hanifah, jurnal Sawala. Oke. Nah, efektivitas inovasi pelayanan publik. Oke. PDF bahasa Indonesia. Nah, ini waktu itu tuh saya kebetulan pernah PKL di Dukcapil dan juga ada temuan permasalahan ini. Nah, langsung saya hubungi dosen saya buat artikel deh. Pokoknya tinggal ikutin aja lah template-nya gitu ya. Pendahuluan, harus tertera apa aja gitu di pendahuluan dan sebagainya. Nah, untuk bisa untuk bisa submit artikel ini kita harus punya akun dulu, ke register coba. Nah, kalau misalkan udah punya akun, udah pernah register, tinggal login. Kalau belum, register dulu ya. Untuk proses pembuatan akunnya coba nanti saya tutorial lagi kapan-kapan, oke?